Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang mendapatkan semua yang mereka inginkan dalam hidup bahkan tanpa berusaha? Seringkali, merekalah yang dipromosikan, memenangkan penghargaan, atau tampaknya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kami biasanya menyebut orang-orang ini beruntung. Tetapi yang sering diabaikan adalah bagaimana orang yang beruntung menjalani hidup mereka. Keberuntungan mungkin tampak di luar kendali kita, tetapi ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan kondisi untuk itu. Dengan mengingat hal itu, berikut adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang beruntung. Pertama, berinisiatif. Orang yang beruntung tidak menunggu sesuatu terjadi pada mereka. Mereka mengambil inisiatif untuk mencapai tujuannya. Alih-alih menunggu seseorang atau kekuatan luar untuk memberi mereka kunci kesuksesan mereka, mereka membuat keberuntungan mereka dengan mengambil tindakan. Ini termasuk terhubung dengan orang lain di industri yang dapat membantu mencapai tujuan, mengambil inisiatif untuk memperluas keahlian, atau mencoba hal-hal baru. Orang yang beruntung lebih proaktif daripada reaktif dalam hal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka memahami bahwa keberuntungan akan datang ketika persiapan selesai, sehingga mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu dan menempatkan diri dalam keadaan di mana hal-hal indah lebih mungkin terjadi. Kedua, melihat peluang. Orang yang beruntung tidak hanya siap untuk mengambil inisiatif, tetapi mereka juga mampu menemukan peluang ketika mereka muncul. Mereka hebat dalam melihat melampaui permukaan dan melihat potensi dalam situasi biasa. Mereka memahami bahwa ada peluang di sekitar kita yang mungkin kita lewatkan jika kita tidak memperhatikan. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, orang-orang yang beruntung merasakan peluang, memiliki kemampuan untuk melihat melampaui masa kini, dan mengetahui bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ketiga, memperhitungkan risiko. Orang yang beruntung melihat hidup sebagai petualangan dan tidak membiarkan rasa takut menahan mereka. Mereka tahu bahwa keberuntungan berarti mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru, bahkan ketika hasilnya tidak pasti. Dengan kata lain, beberapa orang takut mengambil keputusan karena khawatir dengan konsekuensinya, tetapi orang yang beruntung bersedia mengambil risiko. Mereka memahami bahwa mengambil risiko tidak hanya membawa peluang gagal, tetapi juga peluang sukses. Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu tidak pernah tahu pasti dan kamu akan terjebak di tempat yang sama selama sisa hidup kamu. Keempat, pola pikir positif. Orang-orang beruntung sering mengharapkan hal-hal baik terjadi karena mereka mengerti bahwa jika mereka percaya pada diri sendiri dan bekerja cukup keras, hal-hal indah akan terjadi. Mereka juga dapat menemukan sisi positif dari situasi negatif. Alih-alih merasa frustrasi atau putus asa ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Orang yang beruntung melihat kegagalan sebagai umpan balik daripada hukuman. Jadi ketika kamu gagal dalam segala hal, gunakan itu sebagai motivasi kamu untuk tumbuh dan terus berusaha. Alih-alih berfokus pada kesalahan masa lalu, atau mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya, orang yang beruntung fokus pada tujuan mereka dan apa yang dapat mereka lakukan sekarang. Kelima, bertahan pada masa sulit. Orang yang beruntung tidak selalu beruntung. Bahkan, mereka sering menghadapi kesulitan dan kekecewaan, tetapi mereka tidak mudah menyerah. Inilah perbedaan besar antara mereka dengan orang lain. Mereka tidak akan membuang waktu untuk mengasihani diri sendiri. Mereka mendorong diri mereka sendiri bahkan dalam situasi sulit karena mereka mengerti bahwa satu-satunya cara untuk maju dalam hidup adalah terus bergerak maju. Jika karena sesuatu tidak berhasil sekarang, tidak selalu berarti akan gagal lagi di masa depan. Ketika menghadapi tantangan dan masalah, kamu memiliki dua pilihan. Membiarkan kita untuk menyelam dalam masalah dan memperburuk keadaan.
Atau kamu dapat menggunakannya sebagai motivasi untuk terus bekerja menuju tujuan kamu. Yang beruntung memilih yang terakhir. Di satu sisi, keberuntungan adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, dan kamu dapat menciptakan keberuntungan kamu sendiri dengan mengubah pola pikir kamu dan membuat keputusan yang cerdas. Jadi, jika kamu ingin merasa lebih beruntung, cobalah kebiasaan ini dan lihat apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, berikan jempolnya dan bagikan ke teman-teman kamu. Untuk info menarik lainnya, subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang.